Rothschild mengirim utusan untuk melihat kamp-kamp Yahudi tadi. Ketika dilihat ternyata perempuan, kakek-kakek, anak-anak. Yang mereka butuhkan pemuda-pemuda untuk wajib militer membangun Yahudi Raya. Ya. Membangun negara Yahudi di Palestina. Akhirnya apa terjadi? Wah, ada pemudanya. Tapi pintar mereka. Biarkan mereka dibantai, pasang kamera. Baik, Hitler tidak main-main. Ya habislah mereka. Tapi kan terekam. Selesai perang dunia, dia mengatakan, lihat kami dibantain kalian. Perang dunia ini jahat. Kami menjadi korban pembantaian perang dunia. Langsung playing victim ya. Dan guys, apakah kemudian Indonesia yang mengambil peran ini itu karena kita join dengan BOP? Nanti kita akan bahas. Ataukah ada jalur lain? Nah itu kita akan bahas guys. Nah ini kembali kepada pembebasan Arab Saudi. Arab Saudi lagi. Jazirah Arab tentunya. Jazirah Arab. Kalau teman-teman ternyata bendera dari negara bangsa Arab tuh warnanya sama semua. Sama, dibikin sama oleh mereka. Tadinya tuh satu bendera perlawanan terhadap Turki. Betul. Oh. Bikin sama. Jadi makanya bendera Palestina, bendera Jordan, bendera Suriah, Libanon itu sama semua. Karena wilayah Sam ini memang dulu menjadi wilayah yang kemudian oleh Christopher Allenby Inggris itu diberikan kepada orang-orang yang memang lahir dari wilayah Syam, tapi mereka berakidah dengan akidah yang mendukung mereka. Sykes-Picot pada tahun 1916 ya. Dia mewakili dunia untuk memecah-mecah Turki. Tadinya Rusia ikut, tapi karena terjadi revolusi Bolshevik, Rusia mundur, maka Sykes-Picot muncul untuk melakukan perjanjian. Lalu Syam ini pecah menjadi 4. Palestina, Jordan diberikan pada Inggris. Suriah, Libanon, Suriah diberikan pada Perancis. Sejak saat itulah terjadi okupasi pada wilayah Palestina. Berarti sebenarnya ketika melakukan hal itu mereka sudah target Palestina. Kan itu perjanjian Theodor Herzl. Oh, pantes. Karena kalau kita lihat ketika pembelahan itu mereka sudah sepertinya memplotting arahnya Palestina akan diambil Inggris, yang nanti Inggris akan memberikan kepada Yahudi. Dan itu yang terjadi ketika serah terima Christopher Allenby, Jenderal Sekutu, kepada Theodor Herzl. Dan dia menendang-dendang makam Salahuddin Ayyubi. Hai Salahuddin, ayo bangun. Jihad kita perang kita belum selesai. Mana pasukanmu yang akan meneruskan perjuanganmu? Ditendang-tendang nisannya. Makam Salahuddin Ayyubi, Allah yarham. Luar biasa. Ini sepertinya mereka memiliki konsep drama yang boleh dibilang cukup komprehensif, karena seperti mereka merencanakan dari jauh hari dengan begitu matang sampai segala aspek sepertinya mereka laksanakan dengan sempurna. Dan nyaris tak ada yang bisa menghalangi. Benar. Itu udah berlanjut itu udah berjalan 200 tahun sejak terbentuknya Zionis tadi kan. Itu kalau kan 1800 pasti 1700 lagi gitu kan. Betul. Itu kan berarti harus memiliki daurah atau tarbiyah kepada penerusnya, itu harus sama visinya kan. Kaderisasinya, visinya kecuali sama. Si pemimpinnya nggak mati-mati kan, pertanyaannya itu kan. Betul. Sejak zaman itu kok dia bisa ngasih tarbiyah ke anak buahnya walaupun ganti pemimpin, fokus tujuannya untuk mengambil Palestina tetap jalan. Ini yang unik nih, makanya kita juga bertanya-tanya, mana ada orang bisa hidup begitu lama gitu, beratusan tahun. Betul. Orang atau bukan nih kan gitu. Nah pertanyaan saya kok ketika terjadi perebutan itu Zionis sendiri menaruh orang untuk bikin konflik dan memecah-mecah Jazirah Arab menjadi negara-negara yang berbeda. Kemudian memplot bahwa mereka menargetkan Palestina ini rotinya akan diambil oleh Inggris, yang nanti mereka akan bikin senario akan diserahkan. Di sisi lain terjadi drama di Jerman yang sepertinya membuat jadi alasannya tepat kalau dia dapat negara. Kan terjadi Holocaust di Jerman. Betul. Nah, Holocaust sendiri ceritanya bagaimana saja? Ketika Perang Dunia Pertama, bagaimana berjibakunya habis-habisan Hitler. Saat itu dia panglima tertinggi di Jerman. Kan saat itu namanya Bavaria. Nah,
ketika ada gencatan senjata beberapa hari, Hitler mengumpulkan pasukannya dan dia ceramah dalam pasukannya mengatakan bahwa perang ini belum selesai. Ya, perjuangan kita belum selesai. Namun ini gencatan senjata. Aku tahu kalian lelah, tapi negara tidak bisa memberikan apa yang bisa membuat kalian hilang dari kelelahan kalian. Tapi kami beri kalian waktu. Silakan cari apapun yang bisa kalian dapatkan dan itu hak kalian. Ambil itu untuk kalian. Bubar. Dia pun cari makan kan. Si Hitler ini didampingi oleh beberapa ajudannya. Nah, ada satu kebiasaan di Jerman ini kan ada etnis Yahudi, ada banyak etnis Yahudi. Nah, orang etnis Yahudi ini mereka menguasai ekonomi Jerman. Ekonomi Jerman, kemudian infrastruktur itu dibangun oleh orang Yahudi Jerman. Mereka pintar ekonomi ya. Seperti itu ya. Contohnya ada Theodor Herzl, kan ada Rothschild ada di sana. Nah, ini cerita, ada kebiasaan orang-orang Yahudi untuk menghinakan orang Jerman. Itu mereka mobilnya mendahului orang Yahudi orang Jerman jalan, lalu mereka melemparkan bungkusan makanan. Dan itu tahu itu makanan. Dan orang Yahudi punya kebiasaan melemparkan makanan yang baru sedikit dimakan, sisanya masih banyak. Orang-orang miskin Jerman dia biasa mengambil itu. Nah, Hitler saat itu ada mobil Yahudi itu berhenti, dia melemparkan makanan, besar sekali. Kayak itu bisa makan buat kita, ambil. Diambillah sama ajudannya, diberikan pada Hitler. Ketika dia makan kan, urung dia makan. Aku mau makan makanan yang dialungkan yang lemparkan Yahudi ke tempat sampah. Mereka menghinakan kita yang berperang habis-habisan membela negara dan mereka yang menikmatinya. Disitulah mulai muncul. Kalau begitu mereka akan aku balik. Mereka tidak mau berperang melawan kita, malah mereka enak-enakan di negara kita sendiri. Akan aku hinakan mereka dan aku angkat wargaku sendiri. Ditawanlah orang-orang Yahudi. Dibikin camp konsentrasi Yahudi. Ketika perang dunia tadi dan Hitler di atas angin, dia nyaris menang kan? Dia tawan orang-orang Yahudi itu. Ribuan orang, 5.000 jumlah kalau tidak seorang Yahudi ditawan di camp konsentrasi. Dia suratin Rothschild. Aku menawan sekian bangsamu, sekian 5.000 lebih bangsamu. Nih jumlah mereka dari kota ini kota Gunung. Tebus mereka pada tanggal sekian dengan sekian juta pound sterling. Jika sampai dekat waktu kamu tidak menembusnya, akan aku habisi mereka. Udah ada ancaman itu. Ancaman itu dari Hitler. Kenapa dia minta duit? Ya butuh modal untuk perang dunia kan, untuk membangun negaranya juga. Karena mereka tahu Yahudi kaya raya. Rothschild mengirim utusan untuk melihat kamp-kamp Yahudi tadi. Ketika dilihat ternyata perempuan, kakek-kakek, anak-anak. Yang mereka butuhkan pemuda-pemuda untuk wajib militer membangun Yahudi raya. Membangun negara Yahudi di Palestina. Akhirnya apa terjadi? Wah, ada pemudanya. Tapi pintar mereka. Biarkan mereka dibantai. Pasang kamera. Dipasang kamera tanpa sepengetahuan Hitler. Dibantai, silakan bantai mereka, kami tidak butuh mereka. Gila ya kalian, aku tidak main-main loh kata Hitler. Aku bantai mereka, silakan. Yang kami butuhkan adalah pemuda untuk membangun negara kami. Baik, Hitler tidak main-main, habislah mereka. Tapi kan terekam. Selesai perang dunia, dia mengatakan, lihat kami dibantain kalian. Perang dunia ini jahat, kami menjadi korban pembantaian perang dunia. Langsung blank victim ya. Iya. Kalian berhutang nyawa pada kami. Kami adalah bangsa yang menjadi korban kerakusan dunia. Itu menjadi alibi mereka untuk mendapatkan kompensasi setelah Perang Dunia Kedua. Mengalir. Sekutu akhirnya memberikan opsi. Baik. Kalian mau negara mana? Untuk negara. Ditawarkan Argentina, Uganda, dan juga Palestina. Ya otomatis mereka pilih Palestina. Udah diincar. Maka setelah itu terjadi eksodus besar-besaran. 1947. 54% orang-orang wilayah Palestina dikuasai Yahudi Ashkenazi. Dari Rusia, dari Scotland, dari Ukraina. Termasuk si ayah kakeknya Benyamin Netanyahu. Dari Polandia. Seperti itu. Sebenarnya mereka berarti Ashkenazi guys ya. Ashkenazi, bukan Sephardi, bukan Ashkenazi. Ya. Dan itu apa yang terbukti apa yang Allah lakukan, yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat ke-4 sampai ayat ke-8. Menarik nih ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi maratain. Allah menggunakan kalimat wa qadaina, tidak wa qadarna.
bukan kodo tapi kodar. Bukan kodar tapi kodo. Apa bedanya kodar dengan kodo? Kodar itu takdir Allah tidak berubah. Takdir Allah yang ditetapkan 50.000 tahun sebelum langit yang diciptakan dan tidak berubah sampai hari kiamat. Adapun kodo adalah ketetapan dari Allah ketika manusia menjalani takdir. Ya, Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Matinya Fir'aun di detik itu, hari itu takdir Allah. Ya. Tapi di mana dan dalam kondisi apa itu pilihan Fir'aun. Ya. Pilihan manusia terhadap takdir Allah, kodo namanya. Yahudi memilih untuk melakukan kehancuran, menguasai dunia, maka Allah hukum dia. Hukuman yang pertama, sepeninggal Yarbaam di utara, anak Nabi Sulaiman, Rahbaam di selatan, keponakan Nabi Sulaiman, mereka perang dan melakukan maksiat sehingga kotor, hancur istana Nabi Daud dan Sulaiman. Allah hukum mereka. Kaldani, Mesir, Assyria dikirim untuk mereka hancurkan, hancur lembur. Mereka hancur berkeping-keping ketika Kaisar Titus Romawi betul-betul menghancurkan, menguasai Yerusalem sampai Nabi Isa dilahirkan kan. Maka sejak saat itu mereka sporadis ke seluruh dunia eksodus tanpa tanah air. Itu kayak bangsa Kurdi ya. Summa rodanna lakumul karrah. Kemudian kami kembalikan kepada kalian kesempatan alaihim untuk kembali menguasai mereka, Palestina, umat Islam. Wa amdadnakum bi amwali wa banin, dan kami kuatkan kalian dengan harta dan anak-anak keturunan, pasukan. Kompensasi masuk kepada Yahudi kan. Wajib militer dari negara-negara itu datang, kuatlah mereka. Kembali mereka melakukan kerusakan yang kedua. Itu tahun 1947 ya mereka masuk. Subhanallah. Dan jadi Nakba 48. 1947. 47, 48, 47, 48. 48 pasca Nakba mereka berdiri, deklarasi proklamasi Israel. Guys, ini baru di fase pertama udah seseru ini dan udah mulai terlihat. Kenapa? Alasannya apa? Palestina bisa punya negara. Dan ini akibat karena tidak adanya pemerintahan Muslim yang Israel. Israel punya negara di Palestina. Israel punya negara di Palestina karena tidak adanya pemerintahan Islam yang kuat yang berada saat itu. Karena sebelumnya sementara di bawah pemerintahan Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi semuanya hidup tentram tanpa ada intimidasi. Betul. Nah ini menarik guys. Kita akan lanjutkan tentunya di fase yang lebih seru. Kenapa sekarang ini umat Islam terpuruk. Jangan kemana-mana.